Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Eka Ariwibawa selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hukum pasar modal. Next. Anggota dari kelompok 11 sendiri ada saya sendiri, Raka Wijaya Pramadan, dengan NIM akhiran 032. Lalu Ada saya Afifah Widianingrum dengan nomor akhiran 043. Saya Anisha Nurrahma dengan NIM akhir 015. Saya Lajeta Umati Latifah dengan NIM nomor akhiran 002. next. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian pasar modal, jenis pasar modal, sejarah pasar modal di Indonesia sendiri, lalu ada OJK, next, ada pasar modal internasional, bursa efek, lembaga yang terkait, reksadana, next, aplikasi investasi dan proses go public. Nah, yang pertama itu ada pengertian pasar modal. Next. Menurut Undang-Undang Pasar Modal atau biasa disingkat dengan UU PM nomor 8 tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal berkaitan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek. Next. Yang kedua ada jenis-jenis pasar modal. Next. Jenis-jenis pasar modal sendiri ini terdiri dari 5. Di antaranya ada reksadana. Reksadana itu sertifikat yang menginformasikan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal investasi. Sedangkan yang kedua itu ada saham. Saham itu adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, ada lagi namanya saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Lalu ada obligasi. Obligasi itu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, dan terakhir ada warrant. Warrant itu merupakan hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Next. Sejarah pasar modal di Indonesia. Next. Nah, pada tahun 1992, Amsterdam mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah Belanda mulai membangun perkebunan besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Secara resmi, pasar modal berdiri di Indonesia di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 secara dan bernama Vereniging voor den Effecten Chandel. Itu nama bursa efeknya. Bursa Batavia ini dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka pada tahun 1925. Nah,
Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia. Dimulai dengan terbitnya UU Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang kelak ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Boleh di next. Nah, pada tahun 1960 Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda atau yang disingkat BANAS menerbitkan larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Lalu di singkat waktu pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, institut baru di bawah Departemen Keuangan. Lalu setelah pada bulan Agustus 1997 itu terjadi krisis moneter yang melanda negeri Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura, menyebabkan penurunan nilai mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika. Nah, kita skip langsung 2009, itu pasar modal Indonesia merupakan yang terbaik di ASEAN dan menempati peringkat kedua di Asia Pasifik meskipun beberapa kali mengalami fluktuasi yang cukup berat terhadap saat krisis ekonomi tahun 2008. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk materi yang keempat yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK sendiri menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain atau bisa disebut dengan independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian OJK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. Next. Otoritas Jasa Keuangan sendiri itu mempunyai tujuan, fungsi, dan tugasnya. Yang pertama itu yaitu tujuan OJK. Tujuan OJK yang pertama itu agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu fungsi OJK. Fungsi OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga yaitu tugas OJK. Tugas OJK yaitu ada tiga. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan apensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Next. Materi yang kelima yaitu pasar modal internasional. Next. Pasar modal internasional merupakan bagian penting dalam transaksi keuangan antar negara karena dengan adanya pasar modal internasional akan mempermudah aliran pertukaran falas dan modal. Semakin berkembangnya perekonomian dunia yang ditandai dengan besarnya arus modal keluar masuk pada suatu pasar negara. Next. Pasar modal internasional sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang kedua, memperbaiki struktur modal. Dan yang ketiga, yaitu perluasan usaha. Untuk yang pertama, mengadakan pengalihan pemegang
saham itu sendiri maksudnya yaitu pengalian dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur modal. Itu maksudnya menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Dan yang terakhir yaitu perluasan usaha. Itu artinya modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar, atau kapasitas produksi. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu bursa efek. Pengertian dari bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan antara pihak yang terlibat dalam perdagangan efek. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa bursa efek sebagai pasar modal yang menjual surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Saham merupakan bukti pemilikan perusahaan seseorang karena telah menyetorkan modal pada perusahaan tersebut. Kepemilikan saham memberikan beberapa hak kepada pemegang saham seperti hak atas dividen, hak untuk menghadiri rapat pemegang saham, hak untuk memilih direksi perusahaan. Namun pemegang saham juga mendapat resiko yang mengakibatkan nilai saham naik dan turun. Kemudian obligasi adalah bukti peminjaman modal dalam jangka panjang antara perusahaan emiten dengan pemegang obligasi. Obligasi memiliki beberapa karakteristik yang mencakup nilai nominal, tingkat bunga, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo. Obligasi memiliki beberapa risiko, seperti risiko kredit atau ketidakmampuan penerbit untuk membayar kembali hutangnya, dan risiko suku bunga, yaitu perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai obligasi. Di bursa efek, para investor dapat melakukan berbagai macam transaksi, mulai dari pertukaran, pembelian, penjualan, hingga percetakan saham perusahaan. Contoh bursa efek yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesian Stock Exchange atau IDX. Next. Nah, tugas dari bursa efek yaitu yang pertama, melakukan penyelenggaraan sistem perdagangan efek secara efisien, wajar, dan teratur. Kemudian melakukan pengawasan pada setiap kegiatan terhadap anggota bursa efek. Kemudian melakukan penyusunan terhadap anggota anggaran tahunan dan penggunaan laba serta membuat laporan untuk disampaikan kepada OJK. Peran bursa efek yaitu yang pertama, sebagai fasilitator terhadap pasar modal, di mana tugas dari bursa efek yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, sebagai regulator dalam perubahan peraturan khusus kegiatan yang dilakukan oleh bursa efek. Yang ketiga, diterapkan prinsip keterbukaan kepada para investor atau calon investor. 4. Menciptakan instrumen atau produk jasa keuangan yang baru untuk menarik dan menggairahkan kegiatan bursa efek. 5. Menciptakan likuiditas instrumen secara optimal. 6. Mencegah praktik kecurangan yang dilakukan oleh emiten. Materi selanjutnya yaitu lembaga terkait. Yang pertama ada lembaga clearing dan peminjaman yang disingkat LKP. Lembaga clearing dan peminjaman menyediakan jasa clearing dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa. Tugas lembaga clearing dan peminjaman yaitu yang pertama, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Next. Lembaga terkait yang kedua yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Tugasnya yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, kemudian mengamankan pemindah tanganan efek, dan menyelesaikan transaksi. Next. Materi selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal yang lebih dan memiliki keinginan untuk melakukan investasi, tetapi tidak memiliki banyak waktu dan pengetahuan, sehingga dana yang dimilikinya diinvestasikan di portofolio efek oleh seorang manajer investasi. Terdapat dua bentuk reksadana, yaitu PT dan KIK. PT atau perseroan terbatas menerbitkan saham yang akan dibeli oleh investor, dan KIK atau kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham tetapi menerbitkan unit penyertaan. Jenis-jenis reksadana itu ada 4, yaitu yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, ketiga reksadana saham, dan reksadana campuran. Pengertian dari reksadana pasar uang yaitu reksadana yang melakukan investasi 100% di efek pasar uang. Yang kedua yaitu ada reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Efek bersifat utang ini memberikan penghasilan berbentuk bunga, deposito, surat Bank Indonesia, obligasi, dan lain-lain. Kemudian ada reksadana saham, reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke 16 dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Kemudian yang terakhir ada reksadana campuran, melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Next. Perlindungan hukum investor. Perlindungan hukum investor dalam dana investasi online diatur dalam UU PM dan ketentuan OJK lainnya. Bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan preventif dan represif. Preventif yaitu berupa aturan, pedoman, petunjuk. Kemudian represif yaitu berupa penyelidikan, penyidikan, dan penerapan sanksi. Perlindungan preventif UUPM dijelaskan terutama mengenai keterbukaan atau transparansi informasi yang merupakan bentuk perlindungan bagi investor atau pemodal. Pihak yang menjual atau menawarkan efek dalam hal ini penjual dana investasi wajib memberikan informasi mengenai kinerja atau efek kepada masyarakat berupa laporan berkala dalam prospektus atau sarana lainnya. Informasi harus disampaikan secara akurat dan lengkap. Perlindungan represif yang diberikan oleh UU PM adalah pengenaan sanksi hukum atas pelanggaran pengungkapan, penipuan, manipulasi pasar, dan insiden trading berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pasal 102 UU PM memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan UU PM. Selain itu, pasal 104 dan 107 UU PM mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan berupa penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Pasal 111 UU PM mengatur sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi. Selain itu, sebagai pengawas umum dan pengatur jalannya industri jasa keuangan, khususnya dana investasi, OJK memberikan perlindungan preventif melalui pemberlakuan peraturan terkait investasi dana online, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 atau Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 04/2014 tentang penjualan efek Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi investasi. Aplikasi investasi sendiri itu ada aplikasi jual beli reksadana, yaitu ada aplikasi saham Stockbit yang menawarkan fitur komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi dengan trader lain dan mendapatkan rekomendasi yang benar. Kemudian ada aplikasi saham Bibit yang memungkinkan pengguna untuk membeli saham dalam bentuk reksadana, termasuk obligasi dan juga pasar uang. Keuntungan lain dari aplikasi ini adalah proses pendaftaran yang mudah dan tidak memerlukan minimal deposit. Aplikasi saham ajaib adalah salah satu rekomendasi yang cocok bagi pemula dengan tampilan interface-nya yang mudah dipahami dan biaya transaksi yang relatif murah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai proses go public. Sebelumnya, go public sendiri yaitu sebuah proses dari perusahaan tertutup yang memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan dan juga menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatat sahamnya di bursa efek. Nah, proses tersebut disebut dengan go public. Manfaat dari go public sendiri yaitu yang pertama mendapat sumber pendanaan baru, kemudian memberikan keunggulan kompetitif untuk mengembangkan usaha, kemudian meningkatkan kemampuan going concern, kemudian dapat meningkatkan citra perusahaan, kemudian meningkatkan nilai perusahaan, kemudian menjadi batu loncatan untuk melakukan cross-border listing di bursa efek luar negeri, dan meningkatkan kepercayaan dari lembaga keuangan internasional. Selain dari manfaat go public sendiri, ada juga beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan, yaitu wajib melaporkan perkembangan keuangan perusahaan melalui laporan secara berkala. Yang kedua, bila terjadi sesuatu dengan perusahaan, wajib terbuka kepada OJK dan juga masyarakat. Dan yang ketiga, harus berhati-hati dalam memberi informasi perusahaan. Dan yang keempat, harus bisa beradaptasi untuk menjadi manajemen yang profesional berdasarkan OJK. Kemudian, proses penawaran umum sendiri itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat pencatatan. Untuk tahap persiapan sendiri, di tahap ini merupakan tahap awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pertama kali yang harus dilakukan oleh calon perusahaan terbuka adalah melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan oleh para pemegang saham. Nah, setelah mendapat persetujuan, calon perusahaan terbuka melakukan peninjauan lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Yang tahap kedua yaitu tahap pengajuan. Di dalam tahap ini, calon perusahaan terbuka melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan pernyataan kepada OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa pernyataan telah menjadi efektif. Kemudian tahap yang ketiga, tahap penawaran saham. Nah, pada tahap ini, calon perusahaan terbuka menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau investor. Kemudian investor dapat membeli saham melalui agen penjual yang telah ditentukan. Masa penawaran umum kurang dari 3 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan saham di BEI. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat dan diperdagangkan di BEI. Saham dicatat di BEI dibagi atas 2 papan pencatatan, yaitu papan utama ini untuk perusahaan terbuka yang berskala besar yang memiliki nilai aktiva berwujud bersih sekurang-kurangnya 100 miliar dan papan pengembangan ini untuk perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.